Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri serta hadirin yang saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Karina Maulida Nugroho sebagai tim pembicara atau tim oposisi. Mosi debat kali ini berbunyi, Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Mosi hari ini terdengar sangat ideal. Kita ingin politisi yang kompeten, bukan sekedar pencari kursi. Tapi izinkan saya bertanya, apakah demokrasi bisa dibatasi hanya dengan nilai ujian? Apakah semua orang yang tidak lulus tes berarti tidak layak untuk mewakili rakyatnya? Izinkan saya sebagai pembicara dari tim oposisi menyatakan dengan tegas bahwa saya menolak mosi tersebut. Saya menolak ide bahwa untuk bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin rakyat, seseorang harus lebih dulu lulus tes kompetensi politik. Mengapa? Karena bagi saya, mosi ini bukan solusi, melainkan bentuk peningkatan terhadap prinsip demokrasi itu sendiri. Argumen 1, tes ini menciptakan sistem yang elitis dan diskriminatif. Bayangkan seorang tokoh masyarakat dari daerah terpencil atau daerah terpelosok yang selama ini sudah mengabdikan pada warganya dengan penuh dedikasi. Namun ia tak bisa mencalonkan diri hanya karena tidak lulus tes. Apakah suara rakyat bisa dibatalkan hanya karena seseorang tidak cocok dengan soal ujian yang disusun oleh segelintir elitis? Demokrasi harusnya inklusif, bukan eksklusif. Seseorang layak diuji oleh publik melalui visi, rekam jejak, debat, bukan semata-mata lewat soal pilihan ganda. Yang kedua, lulus tes sama dengan pemimpin yang baik. Banyak tokoh yang cerdas secara akademik, namun akhirnya ia tetap korup saat berkuasa. Artinya, kemampuan menjawab soal tidak selalu berarti kemampuan memimpin. Integritas, empati, bukti kerja nyata, itu adalah hal-hal yang tidak bisa diukur lewat angka semata. Dan yang lebih penting, pemimpin itu terbentuk di lapangan, bukan di soal ujian. 3. Tes bisa disalahgunakan jadi alat politik. Jika soal dengan penilaian diatur oleh pemerintah, siapa yang menjamin netralitasnya? Tes ini bisa dengan mudah dijadikan senjata untuk menjegal lawan. Alih-alih meningkatkan kualitas demokrasi, ia justru membuka celah manipulatif. Dalam sistem ini, yang menang bukan kualitas, tapi kuasa. Yang keempat, penerapan kebijakan ini beresiko menjadi bahan administratif dan finansial baru bagi negara. Siapa yang akan menyusun teks? Siapa yang akan menjamin objektivitasnya? Apakah seluruh kandidat di pelosok akan punya akses dan pemahaman terhadap materi teks? Kita semua tahu bahwa sampai hari ini masih banyak wilayah di Indonesia yang minim akan pendidikan politik dan teknologi. Bahkan untuk mendapatkan jaringan internet atau fasilitas pelatihan dasar masih jadi tantangan di berbagai daerah. Kalau kebijakan ini ditetapkan, bukannya menyaring pemimpin yang berkualitas, justru bisa menutup peluang tokoh-tokoh lokal yang sebenarnya layak punya rekam jejak digital yang baik, sudah dipercaya oleh masyarakat setempat. Demokrasi seharusnya membukakan jalan bagi semua warga negara untuk berkontribusi, bukan mempersempit ruang hanya bagi mereka yang mampu melewati prosedur rumit dan belum tentu bisa dikatakan adil. Tim pemerintah menyatakan bahwa tes kompetensi dan menyaring calon politikus agar lebih berkualitas. Tapi saya ingin bertanya, apakah kualitas pemimpin cukup diukur dari soal ujian? Di dunia nyata, tantangan politik tidak datang dari bentuk pilihan ganda. Kepemimpinan lahir dari pengalaman, keberanian mengambil keputusan, dan kepercayaan rakyat. Kalau hanya diukur pada saat tes, kita berisiko memilih pemimpin yang hebat di atas kertas tapi gagap saat menghadapi krisis sosial di lapangan. Maka menjadikan tes sebagai gerbang wajib adalah penyederhanaan berbahaya dari kompleksitas kepemimpinan. Demokrasi seharusnya membuka ruang bagi semua warga negara untuk terlibat, bukan membatasi melalui prosedur yang justru rumit bisa menjadi hambatan.
Saya percaya demokrasi sejati adalah tentang keberagaman suara, kesempatan yang setara, dan kepercayaan rakyat, bukan soal lulus atau tidak dari mekanisme tes. Maka hari ini saya berdiri untuk menyuarakan bukan seperti itu cara membentuk politis yang sehat. Karena itu saya dengan tegas menolak mosi ini. Saya Karina Maulidanugroho mewakili dari SMA Negeri 2 Ungaran untuk mengakhiri debat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.